Simpang 13 Desember 1995. Alamatnya di Rumah Islam ya, Islam ya. Untuk Pak Tahir, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan menerapkan yang sebenarnya, akan menerapkan yang sebenarnya, dan tiada lain dari yang sebenarnya. Dan tiada lain dari yang masih BAP sebagai saksi, saya suruh bacakan lagi saat menjadi beliau sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi pada waktu setelah dilakukan penetapan sebagai tersangka, selanjutnya dilakukan pemanggilan kembali dengan statusnya sebagai tersangka, dilakukan berita dari pointer awal sampai dengan akhir. Apakah diperlihatkan juga tanda tangan? Siap, diperlihatkan semuanya, karena bukan saya yang membacakan. Yang membacakan itu adalah Bukti Mayatinya sendiri dan pengacara. Baik. Kemudian setelah diperlihatkan, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang ya sebagai tersangka. Apakah pertanyaan-pertanyaan pointer-pointer untuk wawancara tanya jawab yang terakhir, apakah pointer-pointer sama dengan pada waktu dia menjadi saksi? Sama, semuanya sama. Sama. Kemudian apakah sebagai tersangka pertama kali ya sebagai tersangka 14 Agustus 2023 didampingi juga oleh penasihat hukum? Siap, didampingi penasihat hukum atau tersangka. Apakah terdakwa ini ya Bu Sumayati ini pertanyaan atau jawaban yang alat bukti apa yang bisa menimbulkan dugaan hukum bahwa bukti terkait dengan tidak ada, tapi kalau di golong 3-nya pengetahuan Pak itu, tetapi kalau digunakannya sebenarnya digunakan untuk membuat apa? itu ada bukti permulaan terkait dengan dua Apakah kemudian pihak penyidik memanggil pihak kelurahan? Suhendi. Apakah Suhendi kenal menurut dia dengan tersangka?
kami sedih. Oke, ini aja. Aku Pleasure, pakai uang pleasure. sendiri. Nah, ini saya kasih kesempatan. Kalau memang masih mau, masih kecewa, mama minta maaf. Kalau memang kami mau melihat mama seperti sekarang, mama nanti bagiannya mama kembali buat jadi itu kalau memang Bu sambil menyebutkan Ya. Terus dari mana? Ya keretak. Pak, tanggapannya tentang terkait barusan sidang dari saksi dari pemerhati hukum terkait Ya. dengan perkara kasus yang anak melaporkan ibu kandungnya terkait harta warisan menurut dia yang belum tentu dalam hukum belum menjadi warisan karena ibunya masih ada. Sebenarnya ada tujuan lain dari sini. Sebagian dari penyimpangan memaksa orang tua untuk membagi harta yang belum patut. Jadi kalau Arif di sini adalah yang bertanggung jawab yang dituduh pemalsuan yang disebut 263 itu seharusnya bukan ibunya. Yang memalsukan surat kan produknya notaris. Lalu ada keterangan dari lurah, itu harusnya dulu dilibatkan. Yang menerbitkan surat lurah mengatakan SKW itu dari lurah, lalu digunakan dasarnya oleh notaris, maka menjadi tersangka utama adalah notaris. Si terdakwa yang disebut di sini adalah korban dari ketidaktahuan hukum. Ingat dulu kasus Valencia, suami dimarahin, suami karena menakal dijadikan tersangka Valencia. Nah ini kejadian waris belum dibagi, loh kok malah si punya hak waris kok dituntut. Ketidakhati-hatian dalam hal pemberkasan, dalam hal menyatakan perkara ini harusnya layaknya siapa menjadi tersangka, layaknya siapa menjadi terdakwa. Nah, kenapa kok tiba-tiba begitu? Mungkin jaksa melihat menggunakan itu belum terrealisasi karena belum dibagi waris. Salahnya apa? 263 sih menggunakan, belum dipisah, belum dibagi-bagi atau ada yang diuntungkan. Ibu ini menguntungkan dari saksi-saksi yang kemarin. Jadi saya hanya melihat dari sisi hukumnya bahwa ini sangat tidak fair. Harusnya Arif majelis untuk memutus perkara ini bahwa ibu ini ketidaktahuan hukum dan belum terlaksana pidana, belum sultoi terjadinya pidana, sudah dibawa ke ranah penuntutan atau dipersidangkan. Ya. Itu pandangan dari sisi hukum. Dari sisi moralitas, kalau ada yang dirugikan, ibu itu udah dirugikan nggak korban ini? Kan belum. Boleh dia gugat secara perdata dan perdatanya bisa disita serta-merta. Kok aset tidak boleh dibagi kepada pihak-pihak, kan itu selesai. Tapi karena ada tuntut 500 miliar, 50 kilo emas, kan sesuatu yang aneh. Kalau saya, tapi kayak ada tindakan hukum. Mungkin mereka akan membawa ke pemerasan atau mungkin ada perkara lainnya. Mungkin ini akan dilakukan pelaporan tersendiri. Itu pandangan saya dari sisi hukum pada persidangan yang kedua ini ya, yang saya ikuti. bukan yang kedua ya, Ya. ada beberapa kali nih. Ya, sebelumnya udah beberapa Iya. kali yang saya ikuti. Ya. Ini kan kaitannya justru dugaannya justru bukan warisan Pak, malah tuduhannya sih pemalsuannya. Nah lebih. Kan sudah sama-sama kita dengar tadi. Dari mana kamu sita? Yang dia punya itu hanya surat yang dari lurah. Yang didapatkan SKW, yang didapatkan waris. Karena yang punya kewenangan menerbitkan surat waris itu adalah notaris. Karena ibu ini kan keturunan.
menurut penjelasan undang-undang tentang warisan harus melalui notaris. Didapatkan dari mana? Notaris yang punya kompetensi bertanggung jawab, ya notaris. Karena kewajiban notaris pada saat ditandatangani akta muta di situ adalah harus para pihak berhadapan, dihadap-hadapkan di depan notaris. Dilakukan enggak? Enggak dilakukan dari keterangan itu tadi. Yang didapatkan diambil notaris, dari notaris disita notaris, apa itu? SKW notaris, apalagi tadi pembagian perusahaan, surat keterangan dan seterusnya. Hanya satu-satunya yang siapa yang memasukkan? Siapa yang dituduh 263? Situ letaknya, siapa yang dituduh 263? Kalau produknya 266, siapa yang memanfaatkan atas pemalsuan itu? Kan belum dimanfaatkan, hanya dipisah, mengingat Subianto suaminya sudah meninggal, maka agar saham terpisahkan dari perusahaan korporasi yang satu tadi terpisahkan menjadi ibu, maka menjadi bagian dari milik ibu terdakwa ini bersama anak-anaknya. Kan nama anak ibu itu kan masih ada, kecuali tadi disingkirkan. Ya, anak ibu itu tidak boleh serta-merta disingkirkan dalam waris, karena harus melalui proses pengadilan negeri, karena perdata toh. Jadi gimana bingungnya saya kalau ini putus. Saya sebagai pengajar, saya tidak habis pikir bisa diminta pertanggung pidana 263 atau 266. Tidak logika hukum. Ada lagi? Kesimpulan. Kalau misalnya untuk Tionghoa sendiri kan itu kewenangannya notaris ya. Yang menerbitkan SKW, surat keterangan waris notaris. Nah, terus kapan? Apabila diminta, selagi masih ada orang tuanya, itu belum waris. Kecuali dia mau. Oh, saya pisah. Kalau dia bilang nanti satu orang disingkirkan, tidak boleh ada dia, itu baru melanggar hukum. Melanggar dari sisi warisnya. Boleh dia gugat perdata. Belum, kan ada ibunya. Sama nih kita di Islam, masih ada ibunya, boleh nggak dibagi waris? Nggak boleh. Itu pun kalau dibagi, misalnya berapa anak yang 4, dia termasuk kebagian besar ibunya. Ini belum. Jadi di mana letak waris harus ada? Sesuatu yang lucu, emosi ini. Soal rujukan ini Pak, tanda tangan dari kecamatan kayak gitu. Yang menandatangani siapa? Ya, itu gimana itu? Kan bukan dia. 263 harus dia. Ada asli tanda tangan yang benar yang dipalsukan, dan ada yang palsu yang dibuat ibu itu. Yang buat ibu itu bukan. Bukan. Dapatnya dari mana? Dari notaris. Siapa yang memalsukan? Apakah bisa yang membawa? Bisa juga yang menerbitkan surat itu. Tapi kita tidak boleh bilang notaris salah. Dibuktikan. Apakah ibu itu yang menandatangani? Dibuktikan. Cukup. Terima kasih. Nama Pak Punten, berapa nama? Tadi, Pak Teddy. Teddy. Ya. Dari keluarga. Pemerhati. Pemerhati hukum ya? Iya. Ya, siap. Apa mana? Ayo, sekalian aja kita ke PN aja. Tanyakan ya. Bu, gimana tadi Bu dari persidangan yang tadi? Kalau saya sih kan persidangan tadi terkait perbalisan sih ya hanya mengkanter keterangan bahwa keterangan saksi kemarin diperoleh oleh penyidik dalam BAP itu sudah sesuai dengan SOP. Seperti itu aja, makanya tadi saya sama Pak Hayami kita tanyanya seputar SOP ketika melakukan BAP terhadap Kusumayati. Paling itu aja. Gitu. Jadi sempat ada yang disangka terkait bukti kuasa hukum dari Kusumayati sempat keberatan. Bukti yang mana ya? Kalau kami bukti-bukti kalau menurut saya sudah sesuai. Kalau kami kan menerima dari penyidik bahwa yang disita dari Kusumayati adalah ini, yang disita dari notaris adalah ini, yang disita dari siapapun tadi itu misalnya dari mana-mana itu adalah sesuai dengan penetapan pengadilan saja. Dan semua keterangan semua barang buktinya bisa sesuai dengan keterangan saksi menurut versi kita gitu. Tanggapannya soal tersangka
saya hari tidak menerima saluran BAP itu gimana? Menerima? Saluran BAP. Nah, kalau saya itu kan kewenangan dari penyidik ya. Saya tidak bisa berkomentasi. Tidak bisa berkomentar kalau itu. Kalau di kita terkait BAP, kita bisa memberikan BAP kepada PH kuasa hukum itu pada saat di persidangan. Dan menurut KUHAP juga itu harus seizin dengan majelis hakim. Kalau di kita, kalau terkait itu tadi misalnya PH bertanya itu di ranahnya penyidik, itu bukan ranahnya kita. Jadi saya tidak bisa berkomentar. Seperti itu. Dari hasil pemeriksaan verbalisasi tadi cukup ini apa sinkron? Kalau saya, karena gini, verbalisan itu tujuannya apa? Verbalisan itu tujuannya adalah bahwa keterangan yang diberikan oleh Kusumayati, Ibu Kusumayati dalam BAP-nya itu sudah sesuai. Makanya kan yang kita lihat kenapa verbalisan, kita lihat apakah Ibu Kusumayati ketika melakukan atau memberikan keterangan di bawah tekanan atau tidak, gitu kan? Kalau misalnya keterangannya di bawah tekanan, otomatis kan bisa berkeberatan PH ataupun kita juga berarti ini di bawah tekanan, kita masih bisa kita berpikir keterangan daripada Ibu Kusumayati. Tapi dari hasil keterangan verbalisan tadi bahwa penyidik itu sudah melakukan tugasnya sesuai dengan SOP. Artinya keterangan Ibu Kusumayati itu sesuai dengan keterangannya Ibu Kusumayati sendiri. Gitu aja kalau kami. Rencana agenda selanjutnya, Bu? Agenda ke depan dua minggu ke depan adalah tuntutan dulu. Dan kami ya tentunya akan melaporkan hasil persidangan hari ini kepada pimpinan dulu. Kemudian untuk menentukan tuntutan kan bukan hanya kami, tapi berjenjang ke atas. Mungkin gitu aja keterangannya. Berapa lama, Bu? Kami minta waktu kepada majelis 2 minggu karena bukan hanya perkara ini aja, karena kami dari Bandung tuh banyak perkara. Jadi maksudnya kami tuh minta spare waktu tuh karena untuk bisa ini dengan perkara kami yang lain, begitu. Ya. Bu, nama lengkap? Nama saya Rika. Rika aja, Bu. Iya. Siap. Ini ya, tiga. Iya, kita gitu aja ya. Makasih, Bu Oke, Rika. terima kasih teman-teman ya. Iya. Ada apa lagi? Ya udah, tanggapan yang tadi aja, Bang. Kan tanggapannya beda-beda nih. Sekarang tanggapan dari Abang nih. Tanggapan dari Haris tadi yang sidang Hasil verbalisasi. Kalau masalah 2 minggu lalu udah ngomong, ya itu pencabutan BAP itu nggak segampang pencabutan gigi palsu. Itu harus syarat-syaratnya bahwa yang diperiksa itu harus dipaksa, diintervensi, ya kan? Ya, ada pemaksaan, ada didikte. Tadi di persidangan nggak ada tuh. Penyidik bilang dibacakan dulu, ya kan? Setuju nggak? Ada penasihat hukumnya, ya kan? Ya sudah. Berarti keterangan yang diberikan oleh tersangka, terdakwa itu sah menurut hukum. Tidak ada pemaksaan dari penyidik. Itu aja yang saya dapatkan dari keterangan tadi di persidangan. Ya. Kenapa? Tidak mendapatkan salinan BAP-nya dari penyidik. Ya, kalau nggak diminta ya nggak dikasih lah. Saya juga lawyer suka minta, bagi dong. Nanti Pak, kalau nanti sekalian aja biasanya gitu, berkasnya kalau lengkap bawa kasih. Kan untuk pembelaan di persidangan. Kalau dia tidak setuju dengan penetapan tersangka nih, kasih tahu. Harusnya melakukan pra-peradilan, bukan diem aja. Itu aja nggak dilakukan nggak? Nggak ada kan? Kenapa baru ngomong di pengadilan? Kenapa baru ngomong di sini disuruh nyuruh orang lah itu ini? Ngomong dari penyidikan gue yang nggak ngelakuin tapi si A. Biar si A dipanggil, bukan di pengadilan baru ngomong. Telat. Ya. Oke, Bang. Makasih, Bang. Mantap ya. Siap. Itu kan ada keterangan yang menyatakan bahwa Bu Kusumayati itu mengurus surat keterangan waris itu di desa, gitu kan. Nah, ternyata oleh penyidik itu yang diperiksa itu bukan orang desa, tapi orang kecamatan. Nah, sedangkan ketika di BAP orang kecamatan itu mengatakan bahwa Bu Kusumayati katanya mengurus sendiri kata orang desa. Karena si orang kecamatan itu, petugas kecamatan itu, dia kan baru bekerja di kecamatan Karawang itu
tahun 2022 apa 2021, artinya dia baru. Nah, adapun keterangannya dia di BAP yang mengatakan bahwa Bu Kusumayati datang sendiri mengurus bikin surat keterangan waris, kata orang desa. Tapi ternyata sama polisi orang desanya sendiri tidak di BAP. Nah, artinya karena kemarin Bu Kusumayati kan mencabut beberapa keterangan di BAP ya. Yang pertama mencabut bahwa bukan dia yang menandatangani tanda tangan yang di kolom nama Stefani. Yang kedua bahwa yang mengurus pembuatan surat keterangan waris, dia meminta tolong kepada Koalen untuk mengurus pembuatan surat keterangan waris. Sedangkan dia surat keterangan waris yang sudah ditandatangan oleh desa dan kecamatan itu sudah ada tanda tangan di kolom Stefani yang diserahkan oleh Koalen, sehingga dia sendiri tidak tahu siapa yang menandatangani. Nah, kalau relevansinya dari keberatan kita tadi dengan keterangan Bu Kusumayati kan artinya sinkron. Kalau Bu Kusumayati mengatakan dia tidak pernah mengurus langsung ke desa karena tidak ada saksi lain yang mengetahui itu, bahkan orang desa sendiri kan tidak di BAP sama polisi. Gitu. Jadi itu kenapa bukan orang desa untuk membuktikan lah gitu ya, untuk membuktikan laporan dari si pelapor, kenapa bukan orang desanya yang di BAP sama polisi, malahan pihak pihak kecamatan yang tidak tahu menau gitu loh. Artinya tadi penyidik sendiri membenarkan itu ya? Membenarkan itu, apakah memeriksa petugas dari desa? Tidak. Tuh. Terus yang kedua Bu itu ya Bu, yang terkait masalah hak apa namanya? Salinan BAP itu. Ya, kalau salinan BAP waktu itu memang kami sudah pernah bicara lisan kepada penyidik untuk minta salinan BAP. Cuman mereka menyampaikan bahwa Bu, kalau salinan BAP nanti kalau sudah selesai semua Ibu baru boleh minta, karena kan ini kita sedang ada pemeriksaan tambahan dan lain sebagainya gitu. Alasannya begitu. Saya memang pernah bicara secara lisan ya Pak, tapi saya tidak bersurat gitu loh. Mungkin yang dijadikan patokan sama penyidik kan tidak ada bukti surat dari pihak pengacara yang secara resmi meminta salinan BAP. Tapi secara lisan saya pernah menyampaikan kepada penyidik bahwa Bu, boleh nggak saya minta salinan BAP pemeriksaan Bu nanti aja kalau sudah selesai, karena ini kan masih suka bongkar pasang, ada pemeriksaan tambahan, ada saksi tambahan, jadi nanti aja gitu kalau udah selesai. Oh ya sudah gitu kan, jadi saya ya menunggu aja gitu, dan saya baru dapat salinan berita acara itu ketika di pengadilan, karena kalau pengadilan kan sudah jadi berkas ya gitu. Tapi sebenarnya untuk hak salinan BAP itu tanpa perlu diminta harus dikasih atau emang harus diminta dulu? Ya harusnya dikasih ya, tapi kan memang kalau resminya itu kan tadi harus seizin dari pimpinan. Jadi memang bagusnya bersurat lah gitu loh. Memang harusnya bersurat mengajukan permohonan. Tapi pada saat itu karena saya sebelumnya sudah bicara lisan kepada penyidik menjawabnya seperti itu, ya udah saya ngikutin dulu lah prosesnya, karena katanya nanti kalau ada perubahan-perubahan lain sebagainya kan nanti bongkar pasang Bu gitu dari BAP itu. Artinya gitu. Dari kita tidak memiliki salinan BAP, kita juga sulit Bu ya mengkoreksi atau seperti apa gitu. Ya artinya memang pada saat itu kita kan jadi tidak membaca apa yang menjadi laporan dari saksi-saksi yang lain ya, itu aja sih untuk mengkonfrontir dan lain sebagainya gitu. Tapi pada dasarnya sebenarnya itu kan untuk pembelaan nanti ketika proses persidangan. Karena kalau dalam proses penyidikan dari kepolisian kita kan bukan waktunya untuk berdebat gitu ya, gitu. Karena kan ketika polisi meyakini bahwa dua alat bukti sudah terbukti, ya dia tetap akan melanjutkan. Begitupun dengan jaksa. Karena pembelaan kita terkait dengan materi BAP, pembuktian, surat, keterangan saksi dan lainnya, baru kita bisa debat, baru kita bisa bantah dan lain sebagainya itu ketika di persidangan, di ruang sidang terbuka gitu. Jadi makanya kami ya sudah, kami pun menunggu ketika polisi menyampaikan Bu nanti aja kalau sudah jadi berkas lengkap, nah baru Ibu minta gitu, karena ini kan kami masih harus ada tambahan-tambahan berita acara tambahan, ada perubahan dan lain sebagainya, nanti bongkar pasang, belum nanti ada P19 jaksa dan lain sebagainya gitu ya sudah, jadi kami ngikutin gitu. Memang tidak ada surat resmi yang kami ajukan gitu, tapi secara lisan pernah saya sampaikan.
Tapi pada akhirnya tidak diberikan namanya. Tidak. Karena pada saat itu kita langsung ya udah sekalian aja lah, nanti kalau sudah P21 lengkap, berkas sudah lengkap, semua bukti surat apa semua kan di situ baru gitu. Karena kan kalau berita acara pemeriksaan itu yang lengkapnya itu termasuk lampiran-lampiran bukti yang disita oleh polisi, laporan tentang hasil lab dan lain sebagainya baru dilampirkan gitu dalam berkas, dan itu sudah kami dapatkan ketika kami sebelum persidangan. Pak Yana, mungkin ini lebih kesimpulan aja, simpel, singkat. Dari kesimpulan tadi sidang agenda yang tadi gelar ya, kesimpulannya itu seperti apa sih? Dan kemudian juga tadi kan apa sih yang dari agenda tadi situ yang digelar tadi itu, apakah dari pihak Bapak yang sebagai tergugat ini ada yang menguntungkan dari atau memang merugikan juga tadi hasil dari persidangan tersebut? Baik, terima kasih teman-teman media ya. Jadi tadi kan sudah terungkap ya dari penjelasan penyidik. Tadi dikejar oleh rekan juga, saya juga meminta penegasan dari penyidik bahwa yang jadi pokok permasalahan kasus ini kan adalah SKW, tanda tangan di SKW. Nah, terungkap sudah semua apa yang dijelaskan oleh penyidik, bahwa SKW itu adalah siapa yang membuat, siapa yang memproses, dan itu yang jelas apa yang dijelaskan oleh Ibu Sumayati itu kan minta tolong kepada almarhum Alen. Nah, saya tadi secara tegas minta bukti apa yang jadi dasar penyidik sehingga Bu Sumayati kan jadi tersangka. Nah, dia jelaskan tadi kan bukti SKW adalah klaim, tetapi saksi-saksi yang menyatakan bahwa ini SKW ini adalah Bu Sumayati yang datang ke kelurahan, Bu Sumayati yang bikin, itu tidak ada dalam berita acara itu. Sehingga saya minta kepada tadi perbarisan, khususnya kepada si Ibu itu ya, penyidik itu, Bu siapa penyidik? Bu Putri. Bukti apa saja yang disita dari ada dalam berkas itu, khususnya yang disita oleh penyidik kepada notaris, kan disebutkan lah ya dalam bukti ini ROPS, perubahan saham, dan akte notaris tentang surat keterangan waris. Nah, sedangkan fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan notaris sendiri mengakui bahwa proses ini mereka itu tidak hadir di hadapan notaris, seperti yang tadi disampaikan. Nah, fakta yang terungkap di sini jelas siapa pelaku utama. Minimal dalam pidana itu dua, ada alat bukti, ya, bukti surat dan saksi pelaku lah. Nah, sedangkan SKW yang dituduhkan dia itu kan siapa pelakunya kita nggak tahu. Belum tahu. Dan tidak terungkap kalau pendapat saya ya, pendapat kami ya dari tim ya. Sampai tadi kan mungkin dengar sendiri rekan-rekan ya, bagaimana ada perdebatan mengenai masalah pasal dan peraturan perundang-undangannya antara kami dengan majelis hakim. Karena kita tidak mengada-ada bahwa faktanya begini apa adanya. Nah, kita berharap apa yang akan diajukan oleh baik oleh jaksa bukti tambahan ataupun oleh tadi saksi perbarisan, kita keberatan tim hukum itu. Karena berkas pidana yang sudah diajukan dalam berkas itu saja. Nah, nanti kalau seandainya memang jaksa akan mengajukan, ya nantilah dalam tuntutan. Kami akan mengajukan, ya nanti kita dalam pledoi kita lampirkan. Gitu. Berarti itu secara yuridis itu. Berarti penetapan ini dari penyidik sendiri berarti buktinya tidak kuat, tidak anggapnya gimana ini? Kalau pendapat kami begitu. Jadi apa yang diajukan oleh bukti ya penyidik ya. Karena kenapa penyidik menyatakan begitu yang diajukan? Karena tidak ada bukti petunjuk yang pasti bahwa ini memang buku Sumayati yang bikin. Buku Sumayati yang ke lurah dan ke kecamatan. Sedangkan orang yang jadi saksi dari kecamatan sendiri dia baru kerja di situ tahun 2020 ya kalau nggak salah. Sedangkan itu SKW itu 2012 yang dibikin, 2013 ya. Nah itu kan agak, ini harusnya yang tahu siapa yang datang tidaknya adalah orang kelurahan. Karena dia datang membawa itu SKW kelurahan, baru setelah itu tanda tangan ke kecamatan. Nah ini tiba-tiba sudah jadi misalnya dibawa ke kecamatan. Nah siapa orangnya gitu kan? Sedangkan mohon maaf sendiri ya, fakta
dari berkas itu tidak terungkap siapa yang bawa ke kelurahan, siapa yang bawa ke kecamatan dalam BAP polisi itu penyidik ya. Jadi kita berharap hakim majelis ya bisa menentukanlah ajas keadilan ini, tentukan siapa pelaku utamanya ini, dan fakta secara yuridis tidak ada barang yang dirugikan karena seperti yang pernah kami sampaikan ya waktu restorasi di Polda, itu semua harta-harta nama almarhum Sugianto ya, kemudian sertifikat apa itu diperlihatkan kepada Stefani. Saya kebetulan hadir gitu, Bu Ika, boleh catat, masih utuh sampai hari ini masih utuh. Jadi kalau dibilang bahwa, mohon maaf ya, kalau menilai bahwa buku Sumiati menggelapkan harta warisan, lah masih ada kok. Iya. Keduanya juga kalau memang itu dilihat juga keterangan waris, namanya ada gitu, baik di dalam SKW yang dibuat oleh di luar dan cabang maupun yang dibikin oleh notaris Kania, namanya ada gitu, pembagiannya ada, ahli waris ini gitu. Nah, kita kembali lagi nanti kita akan lihat apalah nanti tuntutan jaksa 2 minggu yang akan datang. Ya pasti kita akan argumentasi tuntutannya apa, kita juga akan pertimbangkan secara yuridis tentang pembelaan kita. Pledoinya nanti ya. Kita lihat saja fakta hukumnya kayak apa yang dibuktikan oleh jaksa ya. Karena jaksa sendiri kan selalu mendoktrin begini-begini ya, kami silakan saja lah. Itu jaksa ya, kita juga punya doktrin, kita juga punya argumentasi. Kayak tadi juga kan, di argumentasi begini ya Pak Dadam juga menunjukkan argumentasi begini ya terserah. Kalau seharusnya sih memang ya mohon maaf ya, kurang pas lah kita berargumentasi pasal di ruang sidang. Iya. Ya, sampai Pak Dadam sendiri kan senyum-senyum, tapi ya itulah ya terserah majelis hakim. Iya. Kalau pendapat saya ya. Mungkin ada tambahan ya Yes, dari saya oleh pengakuan dari notaris dibuat oleh dia, draftnya oleh dia. Nah, tanda tangan yang ada di RUPS itu tadi kan si penyidik sudah menyampaikan bahwa tanda tangan itu bukan tanda tangan buku Sumayati, dan itu sudah disampaikan sama buku Sumayati bahwa itu bukan tanda tangan saya, Perlin dan Dandi di RUPS itu. Nah, saya kan menanyakan kalau misalnya itu tidak diakui oleh buku Sumayati tanda tangannya, apakah dilakukan lab tidak oleh penyidik? Nah, ternyata kan tidak. Tidak dong. Izin tidak gitu loh si penyidiknya. Artinya harusnya penyidik pada saat itu melakukan lab untuk menentukan bahwa ternyata si RUPS itu yang membuat itu bukan buku Sumayati dan tanda tangannya bukan tanda tangan buku saya Sumayati. Sedangkan dari PKR itu ya, RUPS itu ya, itu kan disitanya dari notaris. Artinya kalau misalnya pada saat itu di lab terlebih dahulu, ya harusnya ketahuan kan siapa yang membuat dan siapa yang memasukkan. Dan siapa yang memberikan, yang membuat dasar peralihan itu. Berarti kan bukan buku Sumayati, karena buku Sumayati sudah bilang itu bukan tanda tangan saya. Udah disampaikan ke penyidik, tapi sama penyidik tidak dilakukan lab. Harusnya untuk meyakinkan bahwa katakanlah buku Sumayati bohong dan itu adalah benar buku Sumayati yang menandatangani sebagai dasar peralihan, ya harusnya kan penyidik melakukan lab terhadap RUPS itu. Tapi kan ini tidak ternyata itu. Dan itu sudah terbuktikan barang-barang itu disita di notaris, baik itu RUPS, kemudian perubahan saham, dan keterangan waris yang dibuat di notaris itu bukan disita di buku Sumayati, tapi barang itu disita dari tangan notaris. Tadi saya minta penegasan ya. Nah, hal ini kita akan ungkap dan kita akan proses siapa pelaku ini yang terjadi memasukkan tanda tangan. Mungkin kami akan menindaklanjuti ya tentang perbuatan notaris itu. Karena itu tadi jelas penyidik bahwa Bu Putri itu disita dari tangan notaris. Karena di situ dilihat di dalam akte waris yang dibikin oleh notaris tidak ada kata-kata menghadap saya notaris. Itu dia salin dari SKW. Nah itu jangan secara undang-undang itu nggak boleh. Nggak boleh. Notaris apapun siapapun yang akan menghadap notaris itu harus dijelaskan dalam minuta notaris itu menghadap saya notaris. Nah itu tidak ada redaksional itu. Nah mungkin kita akan pertimbangkan ini termasuk akan yang kita menjadi uangkannya dalam pledo ya semuanya. Yang jadi cikal bakal terjadi masalah ini adalah notaris. Notaris. Itu yang terjadi timbul pidana ini. Begitu. Itu mungkin yang bisa disampaikan ya.
Siap. Gitu. Ya. Kalau beberapa poin itu adanya